Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Nikmat yang tak terhingga, nikmat yang begitu indahnya, ya, sehingga kita di siang hari ini, di pertemuan kali ini, kita masih bisa menuntut ilmu, masih bisa mencari yang bermanfaat untuk kita. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Marilah kita selalu ucapkan sholawat ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan sholawat yang kita hadiahkan pada beliau, kita diberikan syafaat nanti oleh beliau di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang yang pertama landasan teori, kemudian yang kedua adalah penelitian terdahulu. Bagi teman-teman, untuk penyusunan skripsi di landasan teori ini adalah beberapa teori yang kita munculkan terkait dengan judul penelitian, judul penelitian. Kemudian sehingga dengan teori-teori ini kita akan bisa memahami lebih luas variabel apa yang kita bahas, variabel apa yang kita angkat, sehingga kita akan betul-betul menguasai apa yang menjadi tujuan dari penelitian. Kemudian yang kedua adalah penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu di sini adalah beberapa penelitian hasil para peneliti terdahulu yang dijadikan dalam referensi penulisan penelitian ini. Jadi di dalam buku panduan itu minimal 5 jurnal, ya, silahkan kalau mau lebih baik, ya, minimal 5 jurnal. Dan dalam penelitian terdahulu yang perlu diperhatikan adalah penelitian itu harus relevan dengan judul yang mau diangkat, ya, sehingga di dalam penelitian ini akan bermanfaat untuk semuanya. Apa sih manfaat penelitian terdahulu? Manfaat penelitian terdahulu, ya, yang pertama adalah di latar belakang, bahwa sebelum masuk ke lain-lain di penelitian di latar belakang itu juga harus disinggung tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh teman-teman yang sudah melakukan penelitian yang lama. Kemudian penelitian terdahulu berguna untuk perumusan hipotesis, ya, untuk perumusan hipotesis, untuk untuk membuat kerangka pemikiran, sehingga pola pikir kita mau kemana, mau ke positif, mau negatif, itu sudah jelas, ya, sudah jelas. Kemudian penelitian terdahulu juga berguna di dalam definisi operasional. Jadi alat ukur yang kita pakai di dalam variabel-variabel yang mau kita angkat itu dasarnya adalah penelitian terdahulu. Jadi sudah pernah dilakukan atau pernah dipraktekkan rumus tersebut oleh peneliti sebelumnya. Makanya di sini sangat bermanfaat sekali penelitian terdahulu di dalam penelitian. Oke, mari kita bahas bagaimana cara teknis penyusunan landasan teori dan penelitian terdahulu. Yang pertama adalah di landasan teori. Oke. Tunggu sebentar. Oke, di sini. Landasan teori dijelaskan di dalam buku pedoman skripsi, yaitu di halaman 15 dan di halaman 16. Di sini disampaikan bahwa landasan teori dalam penelitian perlu menentukan teori apa yang akan digunakan dalam mendukung penelitian tersebut.
Kemudian bahan-bahan pustaka yang berupa teori akan berfungsi, inilah gunanya dari landasan teori, sebagai sumber yang menyediakan konsep dan kerangka analisis yang diperlukan untuk menafsirkan setiap konsep kerangka analisis tersebut. Jadi teori-teori tersebut nanti juga akan menjelaskan bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Ya, ada definisinya dulu ya, definisinya dulu. Kemudian ada teori-teori yang mendukung tentang pengaruh tersebut. Kemudian memberikan informasi mengenai variabel kunci yang ikut berperan dalam timbulnya permasalahan yang bersangkutan. Jadi faktor-faktor apa yang mempengaruhi dari variabel dependen tersebut, ya, sehingga di situ akan muncul variabel yang akan diteliti. Kemudian memberikan informasi terhadap variabel-variabel apa saja yang perlu diacu, maksudnya diamati ya, diamati dan bagaimana sifat hubungan antara variabel-variabel tersebut. Intinya di dalam landasan teori harus mencakup seluruh variabel penelitian. Ya, seluruh variabel penelitian harus ada definisinya, harus ada teori-teori yang mendukung dari variabel tersebut. Ya, kemudian landasan teori, di landasan teori itu yang perlu diperhatikan yang pertama secara teknis ini ya, secara teknis urutkan variabel penelitian. Kemudian yang kedua konsisten di subbab, kemudian konsisten di penomoran, cari sumber 10 tahun terakhir, kemudian sumber penulisan sumber ini ya, nama belakang tahun. Jadi tulis nama belakangnya saja. Kemudian tahun, tapi kalau butuh ada tambahan halaman silahkan kasih halaman. Tapi harus konsisten. Kalau ada sumber yang nama sama tahun saja ya, yang lain nama sama tahun saja. Tapi kalau secara keseluruhan ada yang nomor halamannya silahkan, itu lebih baik, lebih meyakinkan bahwa jenengan betul-betul melakukan pengambilan pustaka tersebut di dalam sumber yang ada, gitu ya. Kita bahas beberapa di sini, tidak semuanya. Yang pertama adalah landasan teori, urutkan variabel penelitian. Kita melihat contoh di sini, ada satu contoh judul pengaruh profitabilitas, solvabilitas dan size perusahaan terhadap timelines pelaporan keuangan. Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Maka susunannya adalah di dalam bab 2 di sini. Bab 2 itu kan telaah pustaka atau kajian pustaka ya, kajian pustaka. Kemudian 2.1 diperhatikan, ini adalah sub besarnya. Dari sub besar dari bab 2 adalah yang pertama landasan teori, yang kedua 2.2 penelitian terdahulu, 2.3 kerangka pemikiran, dan 2.4 perumusan hipotesis. Ini adalah sub besarnya. Jadi di bab 2 itu meliputi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis. Kemudian di landasan teori minimal ini adalah urutkan variabel penelitian. Sub dari sub besar, dari subnya yang subnya adalah yang pertama 2.1.1 itu adalah sesuai dengan judul ini, contohnya adalah variabel dependen, variabel Z-nya ya. Di sini adalah timelines pelaporan keuangan. Jangan lupa untuk bahasa Inggris ditulis miring ya, seperti yang ada di judul ini. Ini mohon maaf saya belum miringkan di sini. Tapi kalau mau miring ya lihat dari miring gini ya. Oke. Nah, oke. Kita lanjut ke selanjutnya adalah kalau melihat judul ini diurutkan, kemudian variabel independen yang pertama yaitu profitabilitas. Kemudian dilanjutkan 2.1.3 solvabilitas. Kemudian 2.1.4 adalah size perusahaan. Jadi urut ya, urut sesuai variabel penelitian. Harus ada semuanya. Sehingga
Di sini kita akan menyajikan seluruh teori-teori terkait dengan variabel yang mau diteliti. Kita lanjut. Konsisten di subbab. Maksudnya apa di sini? Ya, perhatikan di dalam tadi setiap variabel sudah muncul timeline, profitabilitas, solvabilitas, dan size perusahaan. Terus yang kedua adalah subbab berikutnya. Ya, subbab berikutnya yang pertama saya garis besar ini. Yang pertama adalah pengertian. Jadi yang pertama adalah pengertian dari variabel tersebut. Ini contohnya. 1. Pengertian timelines pelaporan keuangan. Profitabilitas. Yang pertama apa? Pengertian profitabilitas. Jadi harus dipisah. Jangan dicampur aduk. Pertama pengertian tidak dibuat sub-subbabnya. Ini yang sering terjadi, teman-teman kopas-kopas dari beberapa jurnal, yang penting dimasukkan, tidak tahu urutannya yang secara rinci, secara rapi dan lain sebagainya. Oke ya. Jadi yang pertama jangan lupa pengertian variabel tersebut. Ya, lihat di sini. Nomor 1 pengertian timeline pelaporan keuangan. Nomor 1 dari profitabilitas juga pengertian profitabilitas. Kemudian di variabel yang kedua pengertian solvabilitas. Kemudian size perusahaan, pengertian size perusahaan. Selanjutnya untuk yang subbab berikutnya nomor 2 berikutnya silahkan menyesuaikan dari apa yang teman-teman punya, silahkan masukkan. Yang penting relevan. Ya, relevan. Misalkan di sini nomor 2 dari timelines pelaporan keuangan adalah dasar hukum pelaporan keuangan. Ada enggak dasarnya batas waktu pelaporan keuangan? Jadi ini harus relevan dengan variabel yang jenengan angkat. Dengan sembarangan teori yang harus dimasukkan. Masuk enggak ya kira-kira ya? Kemudian profitabilitas nomor 2, rumus profitabilitas silakan boleh ya, solvabilitas juga boleh. Kemudian size perusahaan bisa diberikan jenis-jenis perusahaan dan lain sebagainya. Silakan dilanjutkan ke nomor berapa, silakan sesuai dengan teori-teori yang jenengan punya, gitu ya. Oke, itu terkait dengan konsisten subbab. Yang pertama harus pengertian variabel tersebut. Yang kedua, yang ketiga silakan jenengan sesuai apa yang jenengan mau diisi di sana. Kemudian perlu digarisbawahi di pengertian ini kan nanti akan mencantumkan beberapa definisi dari beberapa ahli ya. Boleh 2, boleh 3 dan lain sebagainya, silahkan ya. Kemudian tolong di definisi ini, khusus di definisi, setelah pengertian dari beberapa ahli tersebut, para peneliti atau jenengan semua harus mengasih pengertian sesuai dengan bahasane jenengan. Sesuai dengan bahasane jenengan. Jadi setelah jenengan mempelajari definisi dari si A, si B, si C, coba jenengan ambil kesimpulan pengertian dari variabel tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya jenengan betul-betul paham, betul-betul memahami variabel yang mau jenengan angkat. Jangan sampai nanti kalau ditanya profitabilitas itu apa, jenengan tidak bisa menjawab. Harus bisa menjawab karena ini variabel yang jenengan angkat, yang jenengan pakai judul, sehingga jenengan harus mempertahankan dari hasil karyanya jenengan di sini. Sehingga harus tahu apa yang dimaksud profitabilitas, apa yang dimaksud solvabilitas, apa yang dimaksud size perusahaan. Ya, harus tahu. Makanya di sini harus ditambahi pengertian sesuai bahasa dari peneliti masing-masing. Itu ya, itu yang perlu saya garis bawahi di sini. Kemudian kita lanjut untuk konsisten di penomoran. Ini penomoran bukan penomoran halaman tapi penomoran subbab ya. Penomoran subbab. Untuk penulisannya boleh semakin menjorok untuk 21.1, 21.1. Boleh untuk 21
titik 1 semakin menjorok boleh, tapi ini saya buat tidak semakin menjorok, bebas. Yang penting semakin menjorok ini untuk yang selanjutnya, yang penomoran ini nomor 1 ya, subbab nomor 1 pengertian timeless. Kalau nanti jenengan membutuhkan subbab yang lain, silahkan penomorannya dibuat seperti ini ya. Setelah nomor 1 adalah huruf A menjorok, mulai menjorok, urut dengan huruf P ya. Ini maaf kalau kurang begitu urut atau kurang center, tapi A ini harus urut di P itu ya. Kemudian kalau nanti ada subbab lagi ya, subbab lagi di bawah B misalkan ya, misalkan akan muncul penomoran seperti ini, 1 dalam kurung ya, 1 dalam kurung, kemudian ada subbab lagi misalkan A dalam kurung ya, A dalam kurung, menjorok semakin menjorok. Kemudian setelah itu kalau di dalam A dalam kurung ada subbabnya lagi, silakan kurung 1, kemudian dilanjutkan kurung 2, silakan seperti ini ya. Penomorannya perhatikan ya, urut konsisten. Jadi nanti misalkan di rumusan profitabilitas ini banyak rumus misalkan ya, harus jangan straight, jangan simbol dulu ya. Ya berarti setelah A sesuai dengan ini, berarti nanti setelah 2 sesuai dengan contoh di atas, maka rumusan profitabilitas misalkan ada subbab lagi, misalkan misalkan dari yang perlu diperhatikan dalam rumusan profitabilitas atau rumus profitabilitas antara lain adalah si A, B, C dan lain sebagainya. Seperti itulah penomorannya adalah seperti ini. Ya, makanya dalam penelitian ini kenapa harus diatur supaya rapi, menarik ya. Dan jenengan membuat sendiri itu bangga. Oh, kok saya bisa membuat seperti ini ya, seperti ini. Oke. Kemudian bisa dilihat contohnya di sini saya skip dulu. Ini saya skip dulu contoh, saya akan tunjukkan contoh di sini. Oke. Ini tadi saya belum buat linknya ya. Lupa, itu tadi contoh yang salah. Kita bisa lihat contoh ini landasan teori di sini. Silakan. Oke, untuk menunggu tunggu saja. Oke. Untuk nah ini misalkan ada rumus analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan corporate social responsibility CSR ya. Ini bagaimana teorinya? Ini coba dilihat di dalam teori ini disajikan yang pertama adalah corporate social responsibility ya. Di sini CSR dulu, dan di dalam CSR di sini ada subbab lagi ya, subbab lagi ini adalah pengertian CSR. Oke, terus ini salah. Kalau memang ada subbab lagi ini harusnya A ya. Harusnya A seperti ini ya. Maaf. Harus A seperti ini dan semakin menjorok. Oke, semakin menjorok seperti ini. Kemudian ini tulisan paragraf ini silakan dijorokkan seperti ini. Oke, urut ya. Urut seperti ini. Kemudian ini bisa jenengan format painter supaya tidak supaya sama. Ini juga bawahnya ya harus seperti ini. Oke, harus seperti ini. Nanti urut 1 pengertian CSR. Walaupun di dalam pengertian ini ada beberapa subbab yang muncul di sini menurut para ahli. Oh, si A, si B, si C. Silakan buat seperti ini, boleh dibuat paragraf boleh. Maksudnya definisi ini dibuat paragraf dan tulis nama belakangnya saja. Wibisono Wikandarto ya, tahun 2017 seperti itu. Kemudian apabila ada ini tujuan CSR itu, tujuan pokok CSR harusnya ikutnya di pengertian ini ya, pengertian CSR. Kemudian di sini adalah tujuannya ya.
boleh sampai 4 angka boleh ya, tapi nanti mungkin bisa menghabiskan halaman ya kalau 4 angka. Saya buat seperti ini ya, ini buat A hanya misalkan seperti ini. Oke, ini urut mana? Pokok tujuan dari CSR ya urut yang ini, urut yang ini. Oke, seperti ini. Oke, ya ini bisa untuk mudah. Ada lagi tidak ada subbabnya lagi, misalkan ada subbab yang lebih rinci misalkan, oke ya. Ada enggak ya? Oh, ini dilanjut ke variabel berikutnya yaitu ukuran perusahaan. Ini menggunakan 4 angka ya, sampai 4 angka, tapi boleh jenengan menggunakan sampai 3 angka satu ini. Nah, ini seperti ini kita masukkan. Misalkan lebih rinci ada enggak? Oke, enggak ada. Oh, kalau seperti ini bagaimana? Ya, kalau seperti ini gimana? Pengertian, terus di sini adalah klasifikasi. Ya, ini nomor 2-nya adalah klasifikasi ya. Klasifikasi. Oke. Oh, ini belum. Yes. Oke, pengertian, ini klasifikasi. Berat. Harus bisa mengedit ya. Oke. Ini A misalkan, A B. Oke, kalau ini ada berdasarkan jumlah pemilih, mungkin klasifikasi ukuran perusahaan A mungkin ya, ini misalkan A berdasarkan jumlah pemilih, perusahaan berdasarkan, ya harus dirapikan sedikit ya, jangan langsung to the point, kasih kata pengantar sedikit seperti itu. Perusahaan berdasarkan jumlah pemilih dapat diklasifikasikan atau menurut siapa di sini ya, ini menurut siapa? Walah, ini tidak ada sumbernya, ini jelek, ini harus ada sumbernya. Berdasarkan jumlah pemilih menurut siapa, misalkan menurut Mulyadi, misalkan Mulyadi 2015 misalkan ada halamannya, boleh seperti ini, boleh kasih halaman, boleh kasih halaman, misalkan cari di buku halamannya 24 misalkan, dapat diklasifikasikan menjadi, nah ini kan 2, terus kemudian A, kemudian subbab lagi, ini harusnya subbab lagi ya, karena ini sudah 2, ini adalah 1 dalam kurung. Nah, oke, menjorok kan seperti ini ya, menjorok perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan. Kalau jenengan buat sebagai sub seperti ini harus ada penjelasannya ya. Perusahaan perseorangan itu apa? Perusahaan perseorangan adalah kasih apa penjelasan dan lain sebagainya ya. Kemudian perusahaan persekutuan itu apa? Syarat-syaratnya, keuntungan, kelebihan, silahkan. Perusahaan persekutuan adalah ya, pokoknya buat seperti ini, sebaik mungkin dikembangkan lagi teori-teorinya, disusun yang rapi seperti ini. Oke, bisa? Nah, semoga bisa disusun dengan baik dan rapi. Oke, itu contohnya. Kita lanjut. Oke, kita lanjut setelah contoh selesai ya. Untuk penjelasan yang ini 10 tahun ya, referensi 10 tahun ini adalah sebentar. Jadi 10 tahun di sini adalah pemberian atau teori-teori yang dipakai atau sumber-sumber yang dipakai dari buku yang penerbitannya adalah
10 tahun jarak dengan penelitian sekarang. Kalau sekarang 2020 minimal yang dipakai adalah tahun 2010. 2010 itu masih diterima. Kemudian sumber nama belakang tadi untuk penulisan sumber misalkan Philip Kotler, yang dipakai adalah Kotler 2012 misalkan Kotler. Jadi penulisannya nama belakangnya saja, gitu ya. Kemudian kita jelaskan lanjutannya adalah ini penelitian terdahulu, ya, penelitian terdahulu. Mohon maaf ini slide-nya mana? Slide-nya bagaimana slide-show? Seperti ini ya, tidak apa-apa ya. Ini keterbatasan saya. Ini saya klik tidak bisa karena tertutup program dari Movapinya. Di dalam penelitian terdahulu yang perlu diperhatikan adalah cari jurnal yang relevan dengan penelitian, bukan dengan jurnal. Cari jurnal yang relevan dengan judul penelitian. Kemudian urutkan sesuai tahun, misalkan ada jurnal penelitian tahun 2011, 2010, 2015, 2014, 2017 misalkan. Urutkan dari 2010, 2011, 2013, 2015, 2017. Jadi urut sesuai tahun. Isi tabel dengan baik. Jadi kemarin untuk tugas yang pertama sudah saya kasih tabel ya. Saya kasih tabel seperti ini. Tolong ini diisi dengan baik. Kalau tidak paham didiskusikan ya. Judul peneliti tahun, dalam tahun, terus variabel apa, alat analisis apa, hasil ada perbedaan dengan penelitian ini jenengan apa. Bisa dilihat contoh seperti ini. Aduh kurang besar ya, mohon maaf, kurang besar di sini. Judul penelitiannya ini An Empirical Analysis of Audit Delay. Misalkan Aston et al. Ini nama Aston saja yang dipakai, tapi ini dan kawan-kawan. Ya, Aston nama belakangnya saja, tahun. Kemudian variabelnya apa? Jadi harus dipisah ya. Z, X1, X2, X3, jadi kelihatan rapi seperti ini. Kemudian alat analisisnya apa, hasilnya apa. Untuk hasil penelitian tolong dijelaskan hasil yang apa itu hasil yang parsial ya, hasil yang parsial. Maksudnya di sini dikumpul parsial antara X1 dengan Z hasilnya positif atau negatif, X2 dan Z hasilnya positif atau negatif ya. Tapi kalau hasilnya sama silahkan ditulis seperti ini, koma saja. Di sini jenis opini qualified, jenis perusahaan industri, dibandingkan finansial, status perusahaan bukan publik, bulan penutupan tahun buku selain Desember, kualitas SPI komplit, ini variabel-variabel ya. Dan perjanjian pemeriksaan relatif lebih banyak dilakukan setelah berakhirnya penutupan tahun buku, berpengaruh. Dari ini adalah variabel-variabel yang mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap audit delay. Begitu juga untuk yang di bawah ini, kalau yang berpengaruh tidak signifikan, tidak berpengaruh signifikan dikumpulkan. Kalau hasilnya sama dikumpulkan, penjelasannya satu, gitu ya. Silakan kalau untuk perbedaannya bisa dari sisi variabel penelitian, dari tahun penelitian, dari negara yang diteliti, atau dari alat analisis dan lain sebagainya ya. Silakan diisi dengan baik, dengan rapi, dan jangan lupa ini adalah untuk tabel yang sebaiknya dikasih spasi satu saja ya, supaya rapi. Karena tabel itu kalau yang baik itu adalah tabel itu tidak terputus satu halaman. Nah, makanya di sini fleksibel untuk tabel. Untuk tabel fleksibel, tidak harus 2 spasi ya. Ukuran fontnya tidak harus 12 ya. Jadi kalau bisa jangan terputus. Tapi kalau memang harus terputus ya tidak apa-apa. Ya, karena panjang gitu ya, tidak apa-apa. Oke, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan landasan teori dan penelitian terdahulu. Silakan teman-teman praktekkan, buat landasan teori dan kirimkan tugasnya ya.
Oke, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, tidak berkenan, dan sebagai manusia biasa saya mohon minta maaf sekali lagi. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman mahasiswa, bisa bersemangat menyusun skripsi ya. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.